Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Bapak Teguh Setiawan Wibowo selaku pembimbing mata pelajaran Refleks SMK Kesehatan Surabaya. Baik, hari ini saya akan membuat video presentasi yang diberikan oleh Bapak Teguh. Tugas presentasi yang diberikan oleh beliau. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Rizky Lela Tulsitri Sujadika, kelas 11 Keperawatan, SMK Kesehatan Surabaya, tugas mengenai refleks tentang tanaman berkhasiat obat. Sebelumnya maaf, karena hari ini cuacanya sedang hujan, jadi maaf jika suaranya agak tidak jelas. Baik, saya akan menjelaskan apa sih delima atau nama latinnya yaitu Punica granatum. Pada materi ini, delima ini punya nama daerah. Di berbagai daerah itu untuk memanggil buah delima ini itu bermacam-macam. Seperti yang ada di slide, yaitu Sunda. Misalnya ada Sunda, yaitu manggil buah delimanya itu dengan kata delima, masih tetap. Lalu daerah Madura itu dalima, cuman ada tambahan yang ditambahi H di antara D sama A. Lalu ada daerah Batak, yaitu manggilnya yaitu dalimo, Aceh itu delima, Jayo Blimeu Mekah, dan Jawa Gangsala. Lalu ada nama daerah dan ada nama asing. Nama asing ini ada beberapa negara, yaitu satu ada Inggris. Inggris ini yang dikatakan yaitu pomegranate, Spanyol granate, Jepang zakuro, Belanda granat sapel, dan Cina Scilium. Baik, slide selanjutnya. Untuk deskripsi tanaman delima. Buah delima ini adalah salah satu jenis tanaman buah berbentuk pohon kecil dan perdu. Tanaman ini berasal dari Iran, namun dikembangbiakan di daerah Mediterania. Daun tanaman buah delima ini itu tunggal, bertangkai pendek, terletak berkelompok, helaian daunnya berbentuk lonjong sampai lancet dan memiliki pangkal meruncing atau lancip. Jadi buah delima ini memiliki pangkalnya itu meruncing atau lancip. Jadi dia mempunyai pangkal lancip atau meruncing yang di bagian ujungnya itu tumpul tapi merata. Gitu. Lalu pertulangan menyirip, permukaannya mengkilap, dan juga memiliki panjang mencapai 1 sampai 9 cm dan lebarnya 0,2 sampai 2,5. Bunga tanaman buah delima ini termasuk bunga tunggal bertangkai pendek, tumbuh dengan bak pada ketiak daun. Biji tanaman buah delima ini berbentuk bulat memanjang, persegi dan agak pipih, keras, tersusun tidak beraturan dan berwarna kemerahan. Jadi buah delima itu berwarna kemerahan dan batangnya itu berkayu, bulat memanjang dengan ranting persegi, percabangannya banyak. Lalu akar buah delima tunggal. Jadi buah delima itu mempunyai akar. Nah, akarnya ini tunggal, berbentuk bulat memanjang, berserabut besar dengan panjang mencapai 10 sampai 20 meter dan berwarna kecoklatan muda. Selanjutnya, buah ini berbentuk buah bulat atau buni dengan diameter mencapai 5 sampai 12 cm yang berwarna sangat beragam dan bervariasi, mulai dari berwarna merah, keunguan, coklat, putih maupun kehitaman. Buah ini banyak ditemukan bercak-bercak yang agak menonjol. Lalu ada nama simplisa. Nama simplisanya ini nama latinnya yaitu Granaticortex. Habitatnya, delima ini menyebar dengan cepat di berbagai daerah subtropik maupun tropik dengan dataran rendah hingga tinggi berkisar
1000 mdpl. Di Asia Tenggara, pohon delima tumbuh dengan baik sampai ketinggian 1600 mdpl. Di dalam kandungan buah delima juga memiliki kandungan kimia. Apa aja sih kandungan kimia itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa aja kandungan kimia yang ada di buah delima. Kulit buah delima itu mengandung alkaloid, pelletieren, granatin, betulyic acid, ursolik acid. Kulit akar dan kulit kayunya itu mengandung sekitar 20% L-glutamine, lalu 0,5 sampai 1% senyawa alkoid. Daun mengandung alkoid, tanin, kalsium oksalat. Buah delima mengandung asam sitrat, glukosa, fruktosa, asam malat, maltosa, dan mineral seperti kalsium. Untuk tambahannya, saya jelaskan sedikit. Untuk kandungan kimia yang ada di kulit kayunya ini, yaitu kandungannya sama, ada kandungan alkaloid pelletieren, lalu itu lebih berkhasiat terhadap cacing pita atau tainnya daripada cacing gelang atau askaris, seperti itu. Lalu senyawa yang ada di dalam buah delima ini sama, ada senyawa pelletieren seperti yang ada di slide sebelumnya. Pelletieren, isoeletieren sangat toksis, terutama yang terdapat pada kulit kayu dan kulit akarnya. Seperti itu. Lalu slide selanjutnya ada efek farmakologis. Nah, efek farmakologis dari buah delima. Secara tradisional, kulit akar delima itu digunakan sebagai pelurus cacing usus. Kulit buahnya digunakan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi, yaitu untuk meningkatkan daya tubuh. Lalu ada peneliti Apriliani et al. 2013 itu menunjukkan bahwa ekstrak polifenol buah delima dengan dosis 500 mg atau BB dapat menghambat kerusakan hati karena pada konsentrasi tersebut jumlah sel nerkotik rendah, lalu tidak ada sel apoptosis, jumlah sel Kupfernya rendah, dan jumlah degenerasinya lemak rendah. Lalu ada penelitian lagi yang mengatakan, yaitu dari penelitian Siahan. Ini penelitiannya saya tidak tulis di PPT, yang saya tulis hanya beberapa saja, yaitu penelitian dari Apriliana. Saya hari ini akan menjelaskan juga penelitian menurut Siahaan et al. 2017 mengatakan, itu menunjukkan bahwa pemberian krim ekstra kulit delima merah atau Tunica granatum 8% bisa atau dapat menghambat peningkatan jumlah melanin pada kulit marmut atau Cavia porcellus. Lalu krim ekstra kulit delima merah 8% sama efektifnya dengan krim hidrokoinon 4%-nya dalam menghambat peningkatan jumlah melanin pada kulit marmut. Jadi penelitian menurut Siahan ini hampir sama dengan penelitian Apriliana et al. 2013. Lalu slide selanjutnya ada kegunaan ramuan herbal secara empiris. Jadi di sini ada beberapa kegunaan ramuan herbal dari buah delima tersebut. Yang satu itu ada obat cacing. Ramuan satunya yaitu bahannya ada akar delima 7 gram, air bersih 1 gelas. Lalu cara pembuatannya yaitu cuci akar delima yang telah dikeringkan. Jadi kita sebelum melakukan tindakan ramuan herbal, yaitu kita cuci dulu akar delimanya sampai bersih, lalu dikeringkan, dipotong-potong, kemudian direbus dengan 1 gelas air bersih selama 15 menit, lalu didinginkan dan disaring. Cara penggunaannya yaitu diminumkan pada penderita cacingan 1 kali sehari. Jadi kegunaan buah delima atau dari akar delimanya ini
digunakan untuk seseorang yang sedang mengalami cacing, yaitu atau mengalami, dia itu seperti suka makan tapi nggak gemuk-gemuk, mungkin karena dianya terkena cacingan. Jadi bisa untuk menghindari cacingan tersebut, bisa mengkonsumsi AKD5 dengan bahannya itu tadi yang saya jelaskan, cara pembuatannya dan cara penggunaannya. Lalu yang kedua ada obat pendarahan, yaitu ada ramuan 1, bahannya bunga delima sebanyak 20 gram dan 3 gelas air. Sebelumnya yaitu kita menggunakan akar delima. Nah, yang ramuan keduanya ini atau obat keduanya ini atau obat pendarahannya ini kita menggunakan bunga delimanya, yaitu dengan sebanyak 20 gram dan 3 gelas air. Cara pembuatannya yaitu cuci bunga delima, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih, kemudian disaring. Untuk cara penggunaannya, sebentar saya jelaskan cara pembuatannya tadi. Jadi kita harus mencuci bunga delima terlebih dahulu, kemudian direbus dengan 3 gelas air. Jadi kita merebus dengan 3 gelas air, lalu sampai mendidih, kemudian airnya ini disaring. Lalu cara penggunaannya itu minum air rebusannya 2 kali sehari. Minum air rebusannya itu 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas selagi hangat. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai tanaman berkhasiat obat dengan tema bunga buah delima. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin beberapa kata-kata yang salah, dan maaf jika suara saya bertabrakan dengan cuaca hari ini karena cuaca hari ini yaitu hujan. Dan terima kasih untuk Bapak Teguh Setiawan Wibowo telah mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.